فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di sesi pertanyaan atau menjawab pertanyaan, dan ini adalah pertemuan yang kelima. Telah masuk ke kami beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan bisa kami jawab dengan baik dan bisa mencerahkan bagi orang-orang yang bertanya. Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya mengakikahkan keluarga yang sudah meninggal? Syukran Ustaz, barakallahu fikum. Afwan wa fikum barakallah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Akikah memang tidak disyariatkan untuk orang yang mati, namun hanya disyariatkan ketika kelahiran anak pada hari ketujuhnya. Ketika itu disyariatkan bagi ayahnya menyelenggarakan akikah untuk si anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Untuk anak laki-laki itu disembelihkan 2 ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan hanya seekor yang disembelih pada hari ketujuh dari kelahiran anak. Kemudian setelah itu disembelih, dimasak dagingnya, kemudian ada yang dimakan oleh keluarganya, kemudian disedekahkan dan dihadiahkan. Dan tidak apa-apa mengundang beberapa kerabat atau tetangga untuk makan-makan bersama di rumahnya, dan ini insya Allah lebih baik karena mengambil 2 manfaat, berakikah juga bersedekah. Terkumpul di dalamnya 2 kebaikan. Namun apabila tidak sanggup, sehingga untuk anak laki-laki hanya menyembelih 1 ekor kambing, insya Allah tidak masalah. Dan ulama mengatakan apabila tidak bisa menyembelih di hari ke-7, maka boleh di hari ke-14, kemudian boleh ke hari 21, dan apabila tidak bisa maka pada hari yang bisa dia melaksanakan, diberikan kelonggaran dari rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mati, ikhwani fillah wa akhwati fillah, ini tidak diakikahi, tetapi didoakan untuknya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah amalan yang diharapkan orang yang sudah meninggal. Doa dari orang-orang yang soleh, doa dari ayahnya, doa dari anaknya. Karena dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan memberikan rahmat di dalam kuburnya. Baik, ini yang bisa kami jawab di pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, kalau misalkan kita ambil air wudhu di kamar mandi yang ada klosetnya, apa sah Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Para ulama itu memakruhkan mengucapkan zikir kepada Allah di kamar mandi atau di WC sebagai bentuk pengagungan nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak selayaknya disebut di tempat semacam itu. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan dimakruhkan berzikir dan berbicara ketika buang hajat, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, kecuali karena keadaan terpaksa. Sampai sebagian ulama mazhab kami, Asy-Syafi'i maksudnya, mengatakan jika orang yang di dalam WC bersin, maka tidak boleh membaca hamdalah. Tidak pula mendoakan orang yang bersin, tidak menjawab salam, tidak menjawab azan. Bahkan orang yang memberi salam kepada orang yang berada di WC dianggap bertindak ceroboh sehingga tidak berhak dijawab. Kemudian berbicara apapun dalam kondisi ini hukumnya makruh, kata para pendapat mazhab Imam Syafi'i, meskipun tidak haram. Selanjutnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan dalil hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ada seorang yang mengucapkan salam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang air kecil, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya. Maka seorang yang berwudu di kamar mandi akan menjadi masalah ketika dia membaca basmalah sebelum berwudu. Lalu apa harus dilakukan?
Apa yang dilakukan ikhwani fillah akhwati fillah? Pertama, membaca basmalah dalam hati tanpa mengeraskan. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, menukil pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Yang kedua, membaca basmalah dengan diucapkan. Ini pendapat Abdurrahman bin Baz yang dikenal dengan Ibnu Baz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan boleh berwudu di dalam kamar mandi jika butuh melakukan hal itu, tetapi membaca basmalah di awal wudu, tetap membaca basmalah di awal wudu. Ini diucapkan bismillah di kamar mandi. Karena membaca basmalah hukumnya wajib menurut sebagian ulama dan sunnah muakkadah menurut mayoritas ulama. Oleh karena itu, orang ini tetap disyariatkan membaca basmalah dan statusnya tidak makruh. Karena hukum makruh itu hilang ketika ada kebutuhan untuk membaca basmalah. Sementara kita diperintahkan membaca basmalah ketika mengawali wudu, maka dia harus membaca basmalah dan menyempurnakan wudunya. Ini pendapat Imam Abdurrahman bin Baz rahimahullahu taala. Kesimpulannya ikhwani fillah wa akhwati fillah, maka dibolehkan membaca basmalah di dalam kamar mandi ketika berwudu kalau itu memang dibutuhkan. Karena hukumnya, kaidahnya, kalau kita membutuhkan sesuatu maka hukum makruhnya hilang. Hukum makruhnya hilang. Baik, ini yang bisa saya jawab. Kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau bertanya, apa hukum berdoa kepada penghuni kubur? Baik, kita akan jawab pertanyaan ini. Doa dibagi menjadi dua macam. Pertama, doa itu berarti ibadah, misalnya salat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Jika seorang mengerjakan salat dan puasa, maka dia telah berdoa kepada Tuhannya dengan lisan hal agar diampuni, dijauhkan dari azabnya, dan diberi karunia. Ini yang pertama. Maka setiap orang yang memalingkan ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir, dia musyrik, dia keluar daripada Islam, Islamnya gugur. Perbuatannya itu mengeluarkan dia daripada daripada Islam. Kemudian doa dalam arti meminta. Doa semacam ini tidak musyrik. Artinya doa seperti ini ada rinciannya, tidak syirik semuanya, tetapi dijelaskan secara mendetail. Yang pertama, jika permohonan itu diajukan kepada orang yang hidup dan orang yang hidup itu kuasa untuk melakukan permintaan tersebut, maka boleh-boleh saja. Dan ini bukan syirik seperti kita meminta kepada orang, tolong berikan saya air. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jika ada orang yang menyerumu, maka penuhilah panggilannya. Jika kalian mampu, maka perbuatan ini biasa, ini terjadi di tengah-tengah kita. Kemudian yang kedua, jika yang diminta itu sudah mati, maka doanya termasuk syirik dan mengeluarkan daripada Islam. Sangat disayangkan ikhwani fillah, sebagian negeri ini ada yang meyakini bahwa orang-orang yang dikubur, yang mereka anggap suci, wali dan sebagainya, yang jasadnya di dalam kuburan, mereka anggap mereka mampu memberikan pertolongan, mampu membantu dalam menggapai hajat-hajat mereka di dunia. Subhanallah, ini adalah syirik besar, mengeluarkan pelakunya daripada agama Islam. Dan mudah-mudahan ikhwani fillah wa akhwati fillah, kaum muslimin yang dimanapun berada, baik di Indonesia pun di luar Indonesia, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi hal-hal tersebut. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau bertanya, kapan waktu pelaksanaan salat sunnah fajar? Baik, terdapat banyak hadis yang menunjukkan keutamaan salat sunnah fajar. Di antaranya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian juga hadis datang dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, "Lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda minhu ta'ahudan ala raka'atil fajr." Tidak ada salat sunnah yang lebih diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada 2 rakaat salat fajar. 2 rakaat fajar. Kapan waktu pelaksanaannya? Baik, sebagian orang itu bingung atau punya kebingungan antara salat fajar dan salat sunnah qabliyah. Mereka bingung membedakan antara keduanya. Apakah keduanya berbeda atau satu? Sehingga ada yang melaksanakan 2 kali.
Salat fajar dilakukan sebelum adzan subuh, dan kemudian mereka salat qobliyah subuh dilakukan setelah adzan subuh. Dan jelas ini adalah pemahaman yang tidak benar, karena salat fajar adalah salat qobliyah subuh. Aisyah menceritakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yadau arba'an qabla az-zuhri wa raka'ataini qabla subhi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur, karena ini sunnah muakkadah, dan 2 rakaat sebelum subuh, dan ini juga sunnah muakkadah. Cerita Aisyah ini menunjukkan bahwa salat sunnah yang dimotivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk dirutinkan dijaga adalah salat sunnah qobliyah subuh. Salat ini juga dinamakan salat fajar, karena salat ini dilaksanakan setelah terbit fajar, sebelum pelaksanaan salat subuh. Allahu a'lam. Baik, kita masuk ke pertanyaan kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau bertanya, wanita safar tanpa mahram dalam keadaan darurat bolehkah? Baik, apa hukum wanita safar tanpa mahram dalam kondisi darurat? Apakah boleh? Baik, asalnya bersafar itu tanpa mahram itu haram, tidak boleh dilakukan. Sebagaimana datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusafirul mar'atu thalathata ayyamin illa ma'adhi mahram. Janganlah seorang itu perempuan bersafar selama 3 hari kecuali bersama mahramnya. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Tidaklah seorang wanita bersafar kecuali bersama mahramnya. Wala yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'ahu mahramun, dan tidak boleh berkhalwat berdua-duaan dengan wanita kecuali dengan mahramnya. Faqala rajulun, ya Rasulullah, inni uridu an akhruja fi jaisin kadza wa kadza. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya ingin keluar berjihad di jalan Allah. Wa murati turidul hajj, dan tapi istriku ingin haji. Faqala ukhruj ma'aha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat tersebut untuk keluar bersama istrinya mengerjakan haji, artinya tidak keluar berperang. Ini dalil-dalil diharamkannya seorang wanita safar tanpa mahram. Ini adalah ijma' para ulama, sebagaimana juga dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini tanpa pengecualian. Lalu bagaimana hukum safar wanita tanpa mahram dalam kondisi darurat? Sebelumnya kita bahas bahwa hukum asalnya safar bagi wanita itu haram tanpa ada mahram. Kalau ada mahramnya silahkan. Lalu bagaimana yang mereka misalkan dalam kondisi darurat, seperti seorang wanita diantar mahramnya ke bandara, kemudian di bandara naik pesawat sendiri, kemudian di bandara selanjutnya dia dijemput oleh mahramnya, dia bersafar itu dalam kondisi darurat, maka ini dibolehkan. Menurut sebagian ulama, sebagaimana dikatakan Ibnu Nujaim rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair, menyebutkan kaidah fikih yang berlaku di tengah para ulama, ad-daruratu tubihul mahzurat, keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Syekh Ibnu Jibrin rahimahullah taala berkata, ditanya tentang hukum safar seorang wanita yang di pesawat dia sendiri karena ada uzur dan mahramnya sudah mengantarnya, dan mahram yang selanjutnya menjemputnya di bandara selanjutnya, maka beliau mengatakan tidak mengapa hal itu jika berat untuk bersama mahramnya seperti suami atau ayahnya. Ini dibolehkan saat wanita tersebut dalam kondisi darurat untuk safar, maka tidak mengapa. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang ke-6 atau pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau bertanya, benarkah wanita tidak mendapat pahala jamaah ketika ke masjid? Artinya ketika salat berjamaah di masjid sebagaimana para laki-laki. Syukran Ustaz. Afwan, barakallahu fikum wa fikum barakallah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Disebutkan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salatul mar'ati fi baitiha afdal min salatiha fi hujratiha wa salatuha fi makhda'iha afdal min salatiha fi baitiha. Salatnya seorang perempuan itu di kamarnya lebih afdal daripada salatnya di ruang tengah.
di ruang tengah dari rumahnya maksudnya. Salat wanita di kamar kecilnya, tempat misalkan dia ada tempat menyimpan barang yang berharga, lebih utama daripada salatnya di kamarnya. Juga diriwayatkan dalam riwayat lain dari Ummu Salamah, Rasulullah SAW bersabda, khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihinna. Sebaik-baik masjid bagi wanita adalah di bagian dalam rumah mereka. Kemudian juga disebutkan dalam hadis dari Ummu Humaid radhiyallahu anha bahwa beliau pernah mendatangi Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, saya sangat ingin sekali salat berjamaah bersama anda. Beliau SAW menjawab, qad alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i wa salatuki fi baitiki khairul laki min salatiki fi hujratiki wa salatuki fi hujratiki khairun min salatiki fi dariki wa salatuki fi dariki khairun min salatiki fi masjidi qaumiki wa salatuki fi masjidi qaumiki khairul laki min salatiki fi masjidi. Aku telah mengetahui hal itu bahwa engkau sangat ingin salat berjamaah bersamaku. Namun salatmu di dalam kamar khusus untukmu lebih utama daripada salat di ruang tengah rumahmu. Salatmu di ruang tengah rumahmu lebih utama daripada salatmu di ruang depan rumahmu. Salatmu di ruang luar rumahmu lebih utama daripada salat di masjid kaummu. Salat di masjid kaummu lebih utama daripada salat di masjidku ini, Masjid Nabawi maksudnya. Dan sebagaimana ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis tentang keutamaan salat masjid, Rasulullah SAW bersabda, salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Salatku di masjid ini, Masjid Nabawi maksudnya, lebih baik daripada 1000 salat di masjid selain Masjidil Haram. Ini kemuliaan salat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Jadi ikhwani fillah, seorang wanita yang salat di rumahnya itu lebih baik pahalanya daripada orang yang salat di masjid Nabi SAW, yaitu 1000 rakaat. Subhanallah. Maka ikhwani fillah, yang disepakati para fuqaha bahwa yang salat di masjid berjamaah adalah laki-laki. Ada laki-laki. Sebagaimana dalam hadis bahwa mereka akan mendapatkan 25 kali atau 27 kali. Sementara wanita lebih afdal mengerjakan salat wajib di rumah. Salat wajib di rumah berdasarkan apa? Hadis dari Ummu Salamah dari Nabi SAW. Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah di bagian dalam rumah mereka. Berdasarkan hadis di atas, sebagian ulama menegaskan bahwa keutamaan salat jamaah di masjid hanya berlaku dan bagi laki-laki dan bukan untuk wanita. Karena yang diperintahkan dalam hal ini adalah lelaki, bukan wanita. Bukan wanita. Maka dari keterangan tersebut, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan bahwa orang-orang yang laki-laki yang ke masjid itu akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat nanti. Di hari kiamat, di antara 7 golongan orang-orang yang mendapatkan perlindungan, orang-orang yang selalu ke masjid. Adapun para wanita, ikhwani fillah wa akhwati fillah, tidak mendapatkan pahala sebagaimana laki-laki mendapatkan pahala. Tetapi pahala wanita salat di rumahnya, di dalam kamarnya, di kamar dalam kamarnya itu lebih baik daripada orang salat di masjid Nabi SAW, yaitu 1000 rakaat. Subhanallah. Tetapi ikhwani fillah wa akhwati fillah, jika ada seorang wanita atau seorang istri-istri kita ingin pergi ke masjid berjamaah, tidak boleh dilarang selama menjaga hukum-hukum syar'i dan lain sebagainya, menjaga adab-adabnya dan adab-adab masjid. Baik, ini yang bisa kita jawab dari beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Mudah-mudahan memberikan pencerahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.